Astaga. And ladies and gentlemen, Marathon, please welcome Koenas Prakasa. Halo. Kenalan dulu ya. Diri. Ernest. Halo, Ini. Ibot. Ernest. Duka. Icong. Jot. Ini bintang kita. Tuh. Aduh bunyi maaf. Satu catatan paling ya, kok. Ini semua pada grogi sama lu. Dah itu aja. Kenapa? Semua pada starstruck, semua pada grogi. Karena kita semua nonton cek toko material. Cek toko sebelah. Sebelumnya maaf ya gara-gara gue jadi pada ngerokok ya. Enggak aman. Enggak, emang kita tuh memang udah rencana berhenti ngerokok dari lama. Iya, rencana mulu ya. Jadi terrealisasikan hari ini. Udah lama berhenti. Gitu. Udah program yang kita idam-idamkan. Iya. Bajunya harusnya hitam ya, kok nggak dikasih tahu sih harus baju hitam? Anda nggak ngomong terus baju hitam? Nggak harus. Kebetulan aja kok. Oh, kopi ya? Kopi, boleh nih? Boleh. Silakan kok. Silakan. Kasko. Ini kok manis kok kopi. Semua pada grogi aja, goblok banget dah. Tahu biasa tato perasaannya. Enggak. Udah lama nggak kayak gitu. Kita udah menahan lisan juga. Menahan lisan. Menahan apa? Menahan lisan. Menahan lisan. Oh. Kok gak ada ahnya? Oh harus LI Ya, ulang. Mana tahu kalau ada A-nya disawer ya kan? Parah. Rumah situ yuk. Gimana kabar Ko Ernest? Baik banget gua. Jauh gak kok kesini kok? Hah? Jauh gak? Dari tadi lokasi syuting di Kebagusan, jadi ya nggak nyampe sejam sih, 40 menit lah. Oh, Ya tapi sumpah gua kaget. Sumpah gua kagum. Kenapa? Keduluan pandai. Iya, Panda ngelangkahin gua nih. Gua nggak tahu kalau Koenas mau kesini dan udah dipanggil sama Panda, gua nggak tahu. Kaget lu kapan? Kapan? Kaget lu pas kapan? Pasti kasih tau Panda. Pasti kasih tahu. Gua pas liat schedule. Iya. Ada. Dari papan tulis. Dari papan tulis. Ada. Gua tadi jam 2 siang sih baru tuh. Kalau lu kan nanya kagetnya kapan, kalau gue nanya kagetnya gimana? Kaget. Iya, gua kayak Ah. Imajinari nggak sih? Ya, apa? Tiba-tiba. Apa? Terus pernah ngapain sih sini, main apa gitu, main capsa gitu, apa gitu nggak? Sering. Cuma kita ya oke, basically ini kalau live streamingnya begini nih, tuh kamera 3 kanan kiri. Gila. Terus kita udah jalan ini sekitar 47 hari non-stop 24 jam. Terus penghasilan dibagi rata? Apa tergantung jumlah follower? Tergantung jumlah follower. Lu kan selebgram jatuhnya nih. Paling kecil kok di sini. Gue paling kecil. Gua usah lihat tuh gua setan. Gua. Kita semua kecil Jadi kecuali ini pengangguran semua nih. Kan lagi bulan puasa, lagi kata job. Emang kalau DJ. Oh, DJ. Mostly musisi. Oh, saya bukan. Apa tuh? Kang parkir, nyopet, gitu-gitu, lengkap. Saya juga DJ. bukan. Lu apa? Gamer. Gamer ganteng idaman. Saya. Udah lama itu. Udah enggak. Dilanjut, Pak. Silakan. Ini grogi juga ini dikeroyokin Cina banyak begini. Ada. Gak terbiasa di mayoritas. Iya. Kau syuting apaan di Kebagusan? Nggak boleh kesel. Enggak boleh, filmnya Christo Emmanuel, film pertamanya dia sebagai sutradara. Judulnya Tinggal Meninggal. Dark comedy ya. Dark comedy. Dark comedy. Ya. Jadi komedi tapi ada dark joke yang meninggalnya gitu. Ya. Baru Kalian tuh ya. lihat. Lumayan di bioskop jarang sih. Jarang dark comedy. Tayang tahun ini kok berarti. Apa tuh? Action apa sih? Kepotong kok, dia nggak mau di sini. Iya. Dapat frame dia. Jangan sedih itu aja. Tayang tahun ini berarti. Tahun ini tayang. Tahu kepalanya. Apa sih maksudnya itu? Rumus. Iya, kemarin kita lagi Kemarin kita ngajar sekolah. Oh Terus iya. dia jadi guru boleh. matematika. Respect kalian ya. Kenapa respect? Itu lah. Harus berbuat baik dong, bagus dong. Iya. Prinsipnya pokoknya tengil boleh, jahat jangan. Ih, dengerin anak. Sorry. Tengil boleh, jahat jangan ya kan. Dia selama 47 hari ini udah banyak kita bukan donation sih, kita ngomongnya bukan donation, charity Apa? lah ya. Charity. Charity lah, berangkatin orang umroh.
terus apa lagi? Festival. THR. THR, Buat siapa, THR? angpau, buat nonton, buat viewer. Oh, wow. Terus kawinin orang, biayain orang nikah. Iya. Support biaya nikah. Iya, supaya biaya nikah. Terus big umroh udah, terus sama kemarin ngajar sekolah sama kita kasih donation ke guru honorer. STI Foundation juga. Tepuk tangan dong, bangga dong, bangga. Oh iya gitu-gitu deh. Gitu deh. Lu sering kasih kesempatan orang buat jadi sutradara ya kok ya? Tapi ya? Tiba-tiba ya nggak ada bridging Langsung apa tadi. gitu, ada bridging. Enggak, gua nanya aja nih ke Pahal. So far iya, tapi kan juga nggak ujuk-ujuk. Orang kan nggak lihat proses di baliknya gitu loh. Jadi biasanya pasti ngikut dulu sama gue, either jadi biasanya tuh kalau anak-anak kayak Aco yang director agak lain tuh, atau Benedion gitu, ngeri-ngeri sedap itu duduk di samping gue jadi komedi konsultan istilah kita. Jadi komedi konsultan tuh biasanya anak komik tuh kalau ada film komedi, mereka tuh yang kayak ini kayaknya dialognya bisa diginiin lagi gitu, kayak memaksimalkan potensi komedi lah gitu. Bumbu-bumbunya lagi gitu. Iya, ngasih bumbu lagi, ngasih ide-ide di lapangan yang mungkin di skrip nggak ada, tapi pas lihat lokasi, lihat kostum, lihat properti, lihat ada semangka nih sama melon, bisa jadi apa gitu. Gitu. Nah itu tuh duduknya di samping sutradara terus, jadi banyak menyerap, makanya kayak Ari Kriting, Benedion, Motley Aco tuh berangkatnya dari situ. Kalau di sini ada juga komedi konsultan. Siapa tuh? Nah yang ini. Iya. Lucu banget tuh. Lucu banget. Stand up bisa kali stand up ya kan. Dulu kali masa nggak stand up ya kan. Niko pernah stand up. Dia pernah. Iya. Ger nih orang. Ger. Si Yuka tuh ger. Niko. Yang garis-garis baju. Aku ikutin Koko dari zaman ini kok, yang stand up tour Illuminati itu yang ada Pak Ahok. Lu nonton? Nonton dulu Iya, sempet nonton lu di di- YouTube. Gak di tempat. Masih SMP kok. SMP SMA itu. Ya udah. Langsung berubah muka. Langsung berubah. Nggak apa-apa. Langsung nggak Makasih. Iya. Itu masih era-era stand up, masih bebas ngomong tuh. Emang sekarang? Takut gua. Takut gua. Pemerintah sekarang gahar. Oh, Kok. iya. Tapi bener gak kok lu dulu salah satu Chinese pertama di stand up komika ya? Kalau Indonesia iya. Founder. Iya, kalau Iya kan? Indonesia iya. Emang kenapa Chinese sebelumnya? Maksudnya? Nggak ada. Nggak ada. Emang kan keseniannya juga kan bener-bener baru. Jadi sebenarnya tuh ada, stand up tuh ada, cuman sporadis gitu loh. Jadi kayak sebenarnya tuh kayak di Ludruk itu juga kalau lu mau nampilin performance yang ensemble gitu, kadang-kadang ada satu orang yang jadi apa ya, ice breaking gitu. Itu kan sebenarnya kayak stand up juga gitu. Sebenarnya ada, cuman nggak yang stand up komedi gitu. Nah, sebelum 2011 Basuci itu memang here and there adalah. Panji juga pernah stand up, dia bikin acara rap terus dia stand up, tapi belum bener-bener jadi kayak movement gitu. Nah, gara-gara Kompas TV bikin Suci pertama 2011, gue ikut di situ jadi gitu. Itu pengalaman lumayan canggih. Gue masuk Kompas kayak sebelum gue orang Cina cover Kompas Edi Tansil. kayak kapan tuh terakhir lihat orang Cina di halaman depan Kompas gitu, maksud gua kan jarang ya. Bener. Quick Yanji gitu kan, gitu biasanya kan. Liz Wiking gitu, Edi Tansil gitu. Serius amat Loy, iya nih gue juga kecewa, gue pikir Aloy bakal lucu banget gitu kan. Ayo dong Loy. Banyak ya. Malah saya lucu itu kok beneran. Dia udah nyiapin Banyak. 3 bahan kok. Tiga bahan apaan lu? Tiga Loy, bahan kasih tau, Loy. Jangan, kalau saya juga baru itu tadi kesini ya. Kok jadi kayak gitu kok orang gitu. Gue udah tahu kalau ketemu ini. Ngomong apa sih? Ngepen. Ngepen. Iya pada jaim-jaim banget tuh. Gue pulang aja dah. Makasih ya. Makasih ya. Makasih ya. Siapa yang bilang makasih tadi? Nyantai dong guys. Iya. Kaku amat. Iya tahu tuh. Bukan nyantai Bukan gitu. maksudnya. Aloy kena nerf tuh. Aloy udah nyiapin 7 bit. Oh, Udah. Satu dulu lah, enggak usah 7 lah. Tuh, masing-masing stand up ntar Koernas nilai. Oh, bagus itu idenya tuh. Enggak perlu. Tapi Enggak semua harus dibaca ya. Lu banyak bahan, Rap. iya. Banyak bahan. Gue. Iyalah, Duda mau pasti banyak bahan. Gila. Keresahannya banyak itu. Banyak keresahannya pasti. Apalagi viral lagi rame lagi kan tuh. Tadi lu lagi scroll, Arab lagi nih. Lu lagi. Oh, gue nggak ngapa-ngapain. Ya gua nggak bilang lu ngapa-ngapain, Gua cuma nggak kan gua cuma ngapa-ngapain. bilang ada lu di FYP. Ya, gua Rame. Tapi lu kenal Arab udah berapa lama sih? Dari mana kenalnya? kenal dari mana? Awalnya gara-gara kita pertama ketemu di mana ya? Lupa gue.
Pokoknya ya kenal mah awal nonton YouTube aja kan. Kan salah satu Tahu-tahu, ya. angkatan awal YouTuber kan, terus tahu, terus ya seneng aja gue ngefans gue sama Arab. Respect. Suka beramal, walaupun pasti dipamerin di sosmed, tapi kan tetap amal ya. Pasti, ya, Nggak pasti, apa-apa, pasti. nggak apa-apa daripada kagak. Pasti sih gua tuh mamer tuh. Enggak lah. Kenapa ketemu pertama gua lupa gitu, bener lupa gua. Gimana ya gue Lupa gua, lupa banget. Ketemu Arab pertama kali. Bisa kenal gitu, bisa momennya apa gitu. Awareness pulang aja nggak guna kok. Oke, baik. Enggak semua harus dibaca. Gue lupa dah. Aloy ngaceng. Oh gitu loh. Ngakak kenceng. Lupa sih gua ketemu di mana. Lupa. Lupa, sejujurnya lupa. Itu bukan itu juga. Enggak gara-gara YouTube enggak. Lupa dah. Aneh banget. Lupa. Pokoknya abis itu Kita sempat ngobrol kemarin, sempat. Gue sih pengen bikin film bareng Arab, cuman nantilah kalau kesempatan yang muncul pasti terjadi lah ya. Tunggu aja. boleh enggak sih itu ditaruh di belakang kalau gitu. waktunya sudah tiba gitu. Oh itu kalau yang hijau-hijau gitu harus dibaca ya? Enggak. Enggak juga. Cara tahu maksudnya ada kesempatan, ada waktunya itu. Emang lu kalau bikin film nih, ngeliat orang tuh nih waktunya dia nih gitu atau gimana? Kriteria lu gimana kok buat milih-milih pemeran Enggak, kalau Sama, milih dan pemeran lain-lain. kan berdasarkan karakternya? kecocokan. Bisa dua sih, bisa either misalnya gue baca skrip terus kayak oh iya nih si ini, atau bisa juga gini gue sama Arab ngobrol film kan, terus gue bilang ya udah Arab, nanti kalau ada peran yang cocok berarti kan kayak Arab udah gue simpen nih di sini di belakang. Jadi kalau ada film ini cocok nih buat Arab nih, bisa jadi kayak gitu juga gitu. Atau nih ini Sumling nih cocok banget nih buat Davi ya kan. Itu bukan era gue lagi. Bukan top of mind juga di antara orang Di antara Sumling. orang Sumling kalah juga gue. Runner up Iya. Bayangan lagi. Tapi biasanya gue kalau nerima ide tuh pasti biar menerima skrip dari idenya dulu. Ya. Dari idenya dulu. Makanya kemarin Jatuh Cinta Sebagai Film udah nonton. Nonton. Ya, itu kan film hitam putih ya? Iya. Cuma pas gue baca skripnya, kok bisa bikin skrip kayak begini, gimana ceritanya ya. Terus yaudah kita yaudah berani aja yuk coba bikin gitu. Ya lumayan sih penontonnya. Wih. Kaget juga. Itu keren kok. Kaget juga ada film hitam putih 600 ribuan lumayan. Hah? FFV ya, menang FFV 7 FFV termasuk film terbaik. Kita bikin film gak ada apa-apanya duitnya dibanding live streaming gini, ngapain gue bikin film capek-capek ya? Nyerocos. Coba lu sehari berapa ini? Berapa pan sehari? Lu bayangin bikin film itu kerja kerasnya lu hitung dari pertama, lu kan pernah ikutan syuting. Coba Iya. dari pertama reading sampai tayang tuh. Iya. Kerjanya berapa lama? Lu bandingin sama ini. Hariannya mah jauh. Emang berapa kok kalau film ini? Ya tergantung, kalau tiba-tiba meledak kayak agak lain sih ya. Iya. Gede. Gede ya. Gede. Kalau agak lain gede. Ngobrol. Tapi dari awal oh emang pengen jadi director atau Enggak pernah kepikiran gua. Kan awalnya dari Ngalir aja ngalir. Oh. Go with the flow aja. Kan di film pertama gua ngenes kan gua selipin tuh filosofi hidup gua, filosofi Tokai kan. Iya. Ngambang aja kita. Enggak cokin aja nggak sih? Hah? Cokin aja nggak sih? Jadi ada chance apa digas gitu. Tapi kan sesuai dengan kemampuan. Oportunis. Tapi kan sesuai dengan kemampuan Nggak, ada gitu. prinsip gua kalau nggak nyoba nggak tahu gitu aja dah. Ya, tapi kan berhasil. Iya, ya coba kan? dulu kalau lu nggak suka ya udah jangan diterusin gitu. Ada juga sih yang nyoba nggak suka, gua pernah nyoba stand up bahasa Inggris, gua pernah nyoba. Nggak kena tuh. Susah banget anjir. Oke. Susah banget. Kayaknya. Kalau part of ego ada kok. Misalnya of gue ego pengen kan pertama lu cuma jadi aktor. Iya. Gue pengen deh punya film gue sendiri tapi gue ngatur gitu. Ada Kagak gak? sih. Nggak ada. Kagak sih, berangkatnya nggak dari situ, berangkatnya gara-gara ditawarin aja, lu mau nggak menyutradarain? Terus gua, sutradarain, terus yang nawarin kan PH yang pertama kali ngasih film ke Raditya Dika kebetulan, Star Vision sama kan Pak Parwes. Ya udah, terus kan lu belum pernah ya? Oh lu kemarin modus tuh apa sih? Nggak inget. Demi gue nggak inget. Karena lu sendiri anjir. Pokoknya gue nanya sama Radit, gue ditawarin juga nih ngedirect, gimana? Ayo cobain aja gini. Ya udah gue cobain tagihan karena gue disuruh ngedirect kan film dari cerita tentang hidup gue sendiri kan, dari buku Ngenes itu kan. Jadi buku Ngenes tuh buat yang nggak tahu, Ngenes itu buat yang nggak tahu ceritanya tentang gue dibully jadi Cina dari SD sampai SMP sampai gue nggak pengen nikah sama Cina biar anak gue nggak Cina gitu. Iya.
gitu, buku-buku apa film ngenes basically tentang itulah, story of my life lah. Dan beneran akhirnya kan nikahnya juga sama jadi gue bukan Cina gitu. Musiknya kayaknya menurut gue nih yang bikin terlalu kayak berasa lagi di mana gitu ya. Mau ganti ya? Guys, BMTH. Jangan tadi kali. Ju ganti Ju. BGM-nya Ju apa kek? Semangat yuk. Iya, Skrillex Ju. Bisa di launch apa gitu. Oh, jadi kemarin kita kan ada kelas acting nih. Wis go. Di sini. Siapa yang ngajar? Kiki, Mas Kiki Narendra. Kiki Narendra. Oke. Boleh nggak dinilai nih? Wah cakep, oke, nah gitu dong, biar nggak, biar kita nggak, biar kita nggak ini gitu, biar kita nggak salting gini, krik-krik. Bego banget panda, anjing malu banget panda. Lu ikutan, lu mah nggak, lu curang, lu mah udah jatuhnya udah aktor lah, lu udah main film berapa biji, lu mah jangan ikutan ini dong. Boleh tuh. Anak yang pokoknya antara ibunya udah meninggal dan ayahnya ini lebih cenderung sayang ke satu anak yang nomor satunya. Bisa lihat ntar ya. Ntar nanti bisa dijelasin maksudnya. Ini konflik warga. Iya, konflik keluarga. Oke. Ya, Ovan. Enggak, terbalik gak sih? Itunya yang gede, kitanya yang kecil. Apa-apa gini. Enggak, Gede enggak biar. kelihatan. Enggak mau. Jangan sosok humble gitu. Enggak mau. Ya Enggak udah mau. digedein. Gedein. Nice Ju. Hilang kitanya. Abar. Tuh ada stick PS nggak main PS bareng-bareng. Sering. Tapi kalau Marvels nggak bisa multiplayer. Di lock. Pada main Marvels nggak sih? Rivals. Rivals? Nggak ya? Enggak. Nggak Rivals. PC apa PS? Isi tapi. Susah banget nyari temen main Rivals yang di PS dah. Yuk. Susah banget. Tapi bukan Full screen. crossplay. Hah? Crossplay kan? Crossplay kalau quick match, kalau rank nggak. Oh, rank nggak ya? Nggak. Marvel Oh, Rivals. Rivals. Full screen, coba full screen. Play. Ya. Gedein desktop. Suara. Lu sinian dikit tuh nggak enak tuh di frame tuh bolong tuh. Nah, Iya, kok. ini geser sini dikit takut banget. Nah. Gua nggak suka ini tuh. Adik, Ya kenapa Pak? Ini durasinya udah berapa? Temenin kok. kakakmu jadi gatel apa enggak? Mau kemana sih? Malu anjing. Ya udah kalau gitu aku coba kontak Mas ya. Ini take-nya sekali tapi kameranya langsung multicam. Iya, main di kantor. Oh langsung, kayak ini kayak gebiar BCA ya. Ya. Ini karakternya si Arab Ayo, selamat ulang tahun. tahan berak apa kenapa sih dia? Ini kayak yang paling sukses di keluarga gitu ceritanya. Anak pertama ya. Oh kalau anak yang paling sukses tuh harus sombong gitu ya dibandingin. Ini kakak mukanya judes terus, nggak tahu kenapa. Nah, Sisil yang bantuin papa. Asik. Kalau kesukaan Mama? Beli mana tempat biasa? Tempat biasa Pak? Udah gitu. Mas Adi udah pulang? Lewat. Baik Mas. Halo Mas. Kamu udah jam segini baru datang dari mana? Macet tadi. Ini 4 bersaudara nih. Tahu lah. Anak semua nih. Ya. Mas Aya. Duduk. Botol tadi. Ini buat sama dulu. Lalu kan kayak cuek. Saya, gimana? Kerjaannya? Mas. Aman. Lagi sih? Aman. Udah dipotong ya? Iya. Gak nunggu gitu ya? Atau aku gak... Gua ada flight pagi. Oke. Gua ada flight pagi. Nggak nyampe sini? Itu dia bedanya gua sama lu. Gua ada anak istri. Istri.
Di sini ada kamar. Kamar gue juga kosong di sini. Gue tau sendiri gue nggak tinggal di sini kan. Mana kelas? Ini barang gue. Soal apa? Soal ibu. Ibu. Juga nggak bangga lihat lu kayak gini. Mas, kita hari ini perayaan ulang tahun ibu, Mas. Kita hari ini perayaan ulang tahun ibu. Duduk. Itu siapa yang jadi anaknya? Duduk. Yang cewek. Duduk. Semua tenang, semua tenang. Kacamata. DP nggak ada. Anak sini juga. Lagi nggak Ya, ada. tapi dia udah pulang ke Jember. Jember. Ya. Pukul. Tuh, Mas. Merasa hebat. Nah, kayak preman sekarang. Itu stiker apa tuh? Stiker muka dia. Iya, ini kakak dia. Udah, tentunya udah. Ya. Kamu datang-datang mau ngajak ribut kakak kamu. Kamu nggak tahu ada kue ulang tahun di sini. Mama ulang tahun. Tolong dihormati ya anak-anak. Boleh ya. Harap. Mas. Apa sih ya? Tahu. Lagian, kenapa sih lu benci sama gua? Semenjak ibu nggak ada. Ibu nggak ada, ibu doang emang nggak ada. Semenjak ibu meninggal, ya di hari H ibu meninggal, ayah juga deketan mati. Semua. Mas, nggak boleh ngomong gitu loh, Mas. Ya gara-gara ayah, lebih pentingnya Mas Arya, anak emas ayah. Ayah. Terus siapa ya kalau bukan ayah? Siapa? Semenjak ibu meninggal, ayah itu cuma pentingnya Mas Arya. Hah? Lo orang tahu nggak? Satu hal yang kalian nggak tahu selama ini. Ayah mau kasih cerita. Kenapa? Ayah malu. Bocor. Kalian nggak? Siapa? Mas Arya. Selama ini ibu bisa meninggal karena ini dulu, karena ayah, karena lu. Ibu harusnya bisa pengobatan sampai sembuh, tapi uangnya itu dipakai buat ikan duit. Iya. Oh, jadi lu kebunuh ibu ya? Demi anak emas ya? Jangan ribut, Mas. Jangan ribut. Jangan ribut. Gue nggak tahu nih. Gue nggak tahu. Jangan Lu ribut. yang bunuh ibu ya? Semua bisa bicarain, Mas. Diam semua dia. Semua bisa bicarain, jangan ribut. Ini hari ulang tahun ibu loh. Jangan pura-pura nggak tahu. Udah, Mas. Jangan ribut terus. Ya kenapa nggak bilang ya? Ya Ayah itu bener, Ayah. kenapa nggak bilang kalau itu pakai duit pengobatan ya? Aku juga nggak mau nikah. Ayah itu bener. Ini udah pernah diputar ya? Udah. Oh udah. Di stream doang sih kok gitu. Oh ketika ini syuting tuh langsung Iya, mereka Kamu mau masuk lagi? Nonton live kayak gini, live-nya kayak gini. Itu kan Hormatin dong. nontonnya di atas kayak gitu tuh kayak. Iya. Jangan ribut lagi. Udah. Udah, Ayah. Jangan. Mama kamu udah minta. Udah, Ayah. Udah. Kalau kayak gini kapan kita damainya? Kapan? Permintaan terakhir mama. Udah. Ini jadi keluarga bisa. Udah, Ayah. Udah. Bisa nggak? Udah, jangan marah lagi. Kita mau kapan kayak gini. Udah sampai kapan? Suasana keluarga kita selalu kayak gini. Aku kangen banget masa-masa dulu. Dulu kita di meja makan bisa bagi bareng. Sekarang udah nggak ada. Sekarang istri cuma diem-dieman doang. Diem-dieman doang. Mau memang kapan kayak gini? Hah? Mau sampai kapan? Udah ya, gak apa-apa.
Sorry ya, Jangan keras berulang banget. lagi, Kak. Sorry ya. Kamu kalau gitu. Ayo, Mas, ayo. Udah yang itu aja. Ada ini tadi tim 1 sekarang tim 2. Wah. Kayak tim 2 gue pernah lihat dah. Yang lu pernah upload kan? Iya. Malu. Keluarga juga kan? Sama. Skripnya sama. Skripnya sama. Oh, skripnya sama. Skripnya sama. Iya, gue lihat nih. Gedein juga. Kurangnya cuma satu sih, kurangnya bapaknya kurang Cina aja. Di tengah-tengah aja. Apalagi nih? Cepetin yang tim 2. Oh, tim 2. Lu upload full nggak? Enggak. Enggak, gue lihat sepotong di IG Niko. Tengah-tengah aja. Nah, ini bapak Cina nih. Tapi masih muda. Iya, kenapa lu sih bapaknya di sini? Kenapa nggak lu? Gua bapaknya. Oh iya deh. Tapi Oh iya deh. kurang bapak. Ada. Norak nih. Ntar ada nih botak norak banget. Ini norak banget. Itu ini lama, mendingan majuin lagi. Ya, boleh maju lagi. Norak nih dia yang botak. Sorry ya, ini panda rese banget. Tapi gimana, enjoy nggak? Acting enjoy nggak? Susah nggak? Susah kok. Susah sih. Susah. Tapi seru. Apanya yang susah? Ngafal dialognya nggak? Hafal dialognya enggak? Duk. Iya, dia tuh duk. Keluarga lu bisa bawa kesini dan Fahad besok dari sini. Lu kan di sini di kamar gua di atas, kan kosong. Bentar sih, itu bukan soal kue. Bentar dulu, itu bukan soal kue, itu bukan soal kue ya. Soal apa? Soal ibu. Lu pikir ibu bakal bangga? Kalau misalkan dia kelakuan lu kayak sekarang. Ali! Pukul! Lu preman lu sekarang? Hah? Dulu kan? Preman lu? Cuma keluarga gue. Hei! Berandalan. Datang. Ini lebih berani dia marahnya. Makanya dia sungkan sama Arab ya. Makanya. Gak bisa kamu tahu sama sekali. Lebih ke situ kayaknya. Tahu kamu ini hari apa? Lagi kenapa sih? Kenapa lu dan lu tidak suka banget setelah ibu meninggal? Nih pas filmnya Lu pikir kalian doang? Kayak Nuril resign sih liat gitu. Ya. Kalau menurut gua Aloy too much, norak banget. Actingnya mau nonjol sendiri. Udah malu gua. Seru ya? Gitu deh. Seru ya? Udah nggak usah dinilai ya, deh. Ya enggak lah, kan semuanya kan masih baru, menarik juga, tapi ngeliat latihan kayak gitu menyenangkan. Readingnya mereka nonton, nonton readingnya. Terus pas Dari reading Dari udah reading. di stream juga. reading udah di streaming juga, semua di sini. Latihannya juga mereka lihat. Kalau kita mau minta ini, kok kalau Nggak ada minta, gua nggak ada. kalau ada chance katanya dia pengen banget punya satu peran gitu. Tapi mau langsung karakter utama kok. Jadi Oh enggak Loy, Kalau set karakter nggak mau dia. Iya. enggak. Dibilang Gua udah mau ngasih tadi, enggak usah berarti ya. Enggak, tadi dibilang boleh nggak mau yang ditinggal meninggal ini jadi yang meninggal aja katanya. Mati doang dong gua. Dia katanya juga udah ada judul bagus kok. Apa tuh? Teraloy-aloy. Teraloy-aloy. Kan dicek toko sebelah nama karakternya Iya, apa dari ya, Aloy. kan? Aloy itu satu. Judi lagi. Mencapsa Aloy. Itu dah. Iya. Itu dah kalau streaming kan itu dah. Malu. Kalian bikin ini aja, bikin sitkom di sini. Sitkom ya. Iyalah, sitkom lah. Contoh dari sitcom apa? Situasi komedi. Iya kayak ya anggap aja ini ceritanya rumah kos ya kan. Tapi nggak, gua rasa kebanyakan kalau semuanya. Siapa bapak kosnya, siapa yang anak kosnya. Oh. Iya kayak ini ya, kayak dulu apa tetangga masa gitu ya. Iya, gue sih kemarin anak-anak kantor gue sempat bikin swadaya gitu, yang itu sempat lihat nggak yang bocah kosong. Nah itu kan juga kita juga kagak bener-bener kita semua yang bikin, udah kita yang main, kita yang nulis, kita yang nge-shoot. Latihan aja buat latihan. Kok kalau kayak agak lain kan semua kan jadi pemeran utama ya bisa dibilang. Mereka berempat maksud Iya, lu? mereka berempat. Iya. Itu susah nggak dibikin empat-empatnya jadi pemeran utama gitu? Lumayan sih. Semakin banyak pemeran utamanya tuh semakin susah nulisnya sejujurnya, karena jadinya kayak
kita harus milih. Kayak di film kemarin tuh kan yang paling dapat porsi drama Oki, ya kan. Nah, jadi di setiap film harus kita pilih, nggak mungkin bisa Oki yang kedua Bene lah, ada soal dia sama pacarnya kan. Jadi Boris sama Jegel tuh bisa dibilang ngalah lah di film itu. Nah, nanti di film kedua kita harus pilih lagi tuh 1 sama 2, yang 2 lagi ngalah gitu. Mau nggak mau gitu sih, karena nggak mungkin 4-4-nya gitu. Nggak mungkin. tapi susah, jadi ribet panjang aja. banget Iya, di iya. filmnya gitu. Jadi kita bikin lebih ini aja, lebih kita bagi biar fokus gitu. Gua ada pertanyaan tapi nggak tahu ini bisa dijawab apa nggak. Kalau nggak mau jawab nggak apa. Ya. Kalau dulu waktu zaman mungkin 2015-an Ya. ke atas itu film tuh yang gue lihat itu menggunakan orang-orang yang terkenal di sosial media buat jadi cameo. Iya. Buat jadi cameo. Ada masanya tuh ya. Iya, supaya ngedongkrak penonton. Iya. Emang berpengaruh itu ya? Iya. Sebenarnya kalau dibilang membantu promo pasti. Membuat jaminan laku enggak. Oke. Tapi kan at least mending kebantu daripada nggak ada yang bantu. Gitu kira-kira. Masuk akal nggak? Masuk. Makanya dua-duanya nih cameo. mau pakai yang follower banyak sama yang nggak punya follower, dua-duanya belum tentu laku. Tapi paling nggak kalau gue pakai yang follower banyak, ketika ini awareness-nya lebih tinggi. Jadi kalau produser memilih ngajak selebriti atau sekarang tiktoker lah ya, gitu main film, ya mungkin salah satu pertimbangannya itu. Gitu. Nggak salah-salah amat sih. Ya. Tapi kan nggak tahu ya pakai tiktoker atau nggak pakai streamer mungkin ya streamer ya. Iya, mungkin sekarang streamer. Ya pasti ada ngaruh, membantu promo pastilah, tapi kan nggak menentukan sukses nggak sukses juga sih sebenarnya. Berarti sukses dan tidak suksesnya film belum tentu dari ceritanya. Dari aktor ya? Iya, dari ceritanya sih menurut gue. Oke. Itu nomor satu. Nomor satu dari ceritanya berarti ya. Ceritanya sih, dari ceritanya. Kalau gue ngeliat dari lu yang gue kagumin tuh satu sih, pemilihan judul. Itu Iya. Tai banget. Judul tuh susah loh. Judul tuh susah. Gila. Judul tuh susah. Memang susah. Dan kadang-kadang kalau lu nemu judul yang catchy tuh kayak ya itu aset yang penting banget sih. Jadi kalau kalian nemu judul yang menarik ya, kayak gua nggak tahu ini ceritanya apaan, tapi ini buat judul film. Iya, menarik. Lucu. Simpen aja, siapa tahu ada yang mau bayarin ide lu dari dalam bentuk judul gitu. Karena judul yang bagus itu menurut gua bisa nyampein 2 hal. Pertama ngasih tahu kurang lebih filmnya tentang apa, dan yang kedua ngasih tahu genrenya kira-kira apa. Itu yang susah banget. Susah banget itu. Enggak dari judul. Kayaknya belum pernah gue bikin film berangkatnya judulnya duluan dah. Cerita dulu pasti, habis itu kita cari. Susah sinyal tuh juga lama tuh nyari judulnya tuh. Susah sinyal. Dan akhirnya susah sinyal karena di Sumba dan karena ibu sama anak ini nggak nyambung kan. Nah kayak gitu-gitu tuh bisa nemu judul yang bisa kayak gitu-gitu enak tuh. Susah sih. Susah. Sama halnya sebenarnya film apapun, menurut gue film action pun sebenarnya baru bisa seru kalau ketika berantem tuh kita ada momen dramanya juga. Ada konfliknya apa? Iya, Berantemnya buat apa gitu. Hah? Berantemnya buat apa? Iya, berantemnya buat apa? Kalau latar belakang gebuk-gebukan doang mah bosen. Film Indonesia yang kayak gimana yang bikin lu kayak anjing gua harus nonton? Atau harus viral dulu kah? Harus ramai dulu kah? Baru lu nonton, atau karena aktornya kah? Direkomend sama orang-orang yang gua percaya aja sih. Oh, oke. Contoh filmnya apa kok? Apa? Terakhir kali gua nonton film bioskop Yang paling lu suka lah di Indo. film Indonesia. Aduh, film Indonesia yang paling gua Di suka. luar karya lu ya, Kok? Iya kali anjir, narsis banget gua. Apa tuh? Salah satu film favorit gue sekarang udah di cancel sih kalau keluar sekarang sih, Quickie Express. Oh iya. Itu sih kalau keluar sekarang rusuh sih. Rusuh Tora banget. Sudiro ya? Tora Sudiro, Lukman Sardi, Aming. Itu Quickie Express tuh kayak ceritanya ya Gigolo nyamar jadi tukang delivery pizza, maksudnya kayak itu premisnya juga udah ngawur banget itu film komedinya. Film pertama dan terakhirnya di Mas J itu. Terus apalagi ya, banyak film Indonesia sekarang sih menurut gue bagus-bagus. Walaupun nggak sebagus lu ya. Iya, enggak bro, enggak. Film Indonesia keren-keren lah. Oh, ada ritualnya nggak kalau lu nulis skrip?
Ritual nulis skrip tuh kata Panda ada nggak? Harus di tempat yang mana kah? Feng Shui-nya. Sebenarnya sih menurut gua investasi terbaik kalau lu mau jadi penulis ya, mau nulis skrip, mau nulis buku, nulis apapun lah, investasi terbaik selain ya tentu laptop karena lu bisa nulis kan. Investasi terbaik itu adalah headphone yang bagus. Karena kalau lu udah pasang noise cancelling dan musik yang lo suka tuh kayak udah safe zone lah gitu, kayak udah tenang aja dimanapun lo berada tuh udah kayak in the zone gitu. Karena nggak bisa terlalu manja juga. Kalau nulis tuh diromantisasi kayak harus nunggu mood, harus apa, kagak bakal nulis sih menurut Nggak akan kelar ya? Nggak akan kelar, harus dipaksa. Oh jadi lo orangnya yang maksa jalanin aja dulu, terus nggak ada yang kayak mut-mutan gitu. Kalau ngikutin mood, soalnya nulis tuh susah. Kadang-kadang kita tuh kayak bersembunyi di balik mood atau kayak ngerasa belum mood gitu. Padahal jadi jangan emang nggak berani ngadepin masalah aja. Nulis tuh kan penuh masalah ya, kayak abis ini karakternya ngapain lagi ya gitu. Lu nggak punya ide terus lu belum mood. Padahal bukan belum mood, lu malas aja, malas mikir. Kok kata-kata buat orang mut-mutan kok. Iya, mut-mutan lah. Nggak profesional. Ya, nggak profesional. Ngomong jorok nggak apa-apa ya kok. Ngomong jorok. Anjing-anjingin aja kok. Bukan mut-mutan kali, lagi banyak masalah hidup kali nggak? Lagi banyak. Ya. Enggak sih. Enggak sih ya. Randomly aja gitu. Emang Enggak sih. Seniman biasanya gitu. Dia bikin Seniman rockstar. biasanya gitu. Seniman tuh biasanya harus ini Arab gitu. Iya. Ya betul. Ya betul. Coba kasih gini, kita kasih dia pembelaan. Kenapa? Ya. Coba jelaskan Kenapa lu versi suka? lu. Ya nggak mut aja anjing. Emang harus muter terus. Marah. Santai aja. Sorry. Maksud gua ya ya ngamut aja. Masa harus muter terus? Gitu. Kalimatnya sama. Cuman di deliver dengan baik. Kan enak didengarnya. Iya. Dengan senyuman. Maaf ya. Maaf. Berubah mode aja. Tapi ngamut aja gitu kayak gitu. Nah, jadi kesimpulannya kita petik hari ini adik-adik, lu boleh mut-mutan tapi lu harus ada di levelnya Reza Arab. Siap. Kesimpulannya ya. Bener dong. Kalau lu udah jadi dia, lu mut-mutan boleh. Kalau lu belum jadi dia, jangan mut-mutan. Lu mut-mutan aja belum tentu sukses. Lu kalau nggak mut-mutan apalagi mut-mutan ya. Poin rasanya kamu mut-mutan. Iya. Kok bisa sih Arab mut-mutan ya? Siapa sih? Karena dia Arab. Bebas Arab. Kacau. Siap superstar. Nah, kok coba gua mau disordet nih kok. Pilih salah satu, enggak disordet sih, ada 4 soalnya. Pilih salah satu tapi jangan mikirin uangnya. Oke. Stand up, juri stand up, Anjing. aktor atau sutradara. Sutradara lah gampang. Sutradara itu profesi yang menurut gue magis karena lu bisa create something out of nothing gitu loh. Jadi kepuasannya ketika karyanya jadi tuh lebih satisfying daripada mungkin 3 profesi yang lain menurut gue ya. Kayak anjir gue yang ngedirect nih film ini gitu. Jadi ada rasa itu. fulfillment. Sama gak apa tuh rasanya kayak sama fulfillment? musisi bikin lagu gitu? Kurang lebih kok. Bikin Misalnya karya album kali ya? Album. Kalau bikin lagu kayaknya bikin lagu Satu tuh doang kayak ya? bikin satu adegan atau satu sekuen kali ya. Bikin album berat. Bikin album sih. Gua rasa bikin album tuh kayak hard work lah gitu. Tapi tolak ukurnya tuh dari ini ya, maksudnya jumlah penonton tuh mempengaruhi kepuasan Karnas gak sebagai Apa nih? Capek. Kenapa? Jumlah penonton, ya sebenarnya jumlah penonton kan pertanggungjawaban ke investor aja ya. Kayak kemarin kan gue Desember Cinta Kasih Drama Korea 50.000. Ya gue mah namanya film nggak bisa semuanya juta-juta kan. Kita kan ya namanya film kan pasti ada kayak gitu-gitunya. Cuman kan lebih ke pertanggungjawaban ke investor ya. Maaf. Sorry rugi. Saya coba tebus di film berikutnya. Gitu. Ada kayak gitu. Ada mah. Iya. Ya ada kayak gitu ya Mat. Ya tapi kan kemarin udah menang banyak ya udahlah ya gitu ada kayak gitu juga. Iya. Itulah. Kenapa? Dengan level lu sekarang, emang lu masih butuh investor kok? This is so random. Iya, gue ngerti pertanyaan lu. Cuman kalau full invest sendiri, kayaknya gue nggak bisa handle stresnya sih sejujurnya. What do you mean? Karena film tuh gambling, Rap. Iya, memang. Iya, kalau misalnya nih bikin film misalnya berapa M gitu ya, 10 M gitu. Gue berdua kan partner gue Dipa, kita patungan 5 M, udah biar untungnya nggak usah dibagi-bagi, kita aja yang modalin diri.
Stresnya Ngeri gila. duluan sih, stres. Pressure banget jadi Iya, kayaknya. lah iya dong. Iya, iya. Kalau nggak balik gimana? Mikirin gitu. Ini Hasil mah juga. Kalau Iya, vlog karena gimana kita ya? Chinese. Bukan soal Chinese ya. Gini, kalau duit gue 1 triliun, mungkin keluar 10M gue merem ya, gampang. Gitu kan gue nggak sebanyak itu juga duit gue rap. Jadi kan Berapa kayak kalau duit lo? Ya. kisaran harus kasih rekening ya, bener ya. Main BCA, buka main BCA dulu. Yang Main rela BCA. gitu. Higher lower kali ya. Jadi kayak Buff kali ya. kalau modal kalau chip innya internal terlalu gede, gue nggak sanggup nanggung Dan lu juga stresnya. nggak concern untuk ngedirectnya juga. Ya, even Semuanya. walaupun gue nggak direct pun, misalnya gue produce yang direct orang lain, buat gue stresnya akan terlalu gila sih. Oh iya ya. Susah duitnya kebanyakan ya. Bukan Nggak ada. No, maksud gua ya itu gua balik lagi kalau misalnya gua bisa handle ini semua sendiri, ya kenapa gua mesti ada orang lain tuh kalau gua? Karena perjudian lo gini, oke, gimana ya perspektifnya? Gue ngerjain film aja, gue udah menginvestasikan seluruh waktu gue nih. Betul. Itu aja udah investasi yang gila banget gitu buat hidup gue harus jauh dari keluarga dan segala macam. Ditambah lagi duit gue juga gede, gue taruh situ. Iya. Wah itu kayaknya bakalan sepaneng sih, kayak Pikiran. pikiran dulu ini udah bener belum ya keputusan gue yang ini, strateginya begini udah bener belum ya gitu, jadi Dan stres sih, Raf. secara posisi lu jadi nggak fokus gitu gak sih, Boy? Iya karena ya gitulah Parno pasti. Parno. Yang ngejuggling. Ya Dan sama. pasti nih kayak misalnya nih mungkin ini menarik sih selalu tanya gitu. Mungkin gua akan lebih ketat ngatur sutradara loh kalau gitu sebagai produser. Iya dong, masuk akal dong kayak kan gua sutradara nih. Lu pengen banget ini berhasil Ya gitu. direct kan bukan gua. Nah, Tapi kan gua kan pengen kasih ruang seluas-luasnya buat sutradara, kalau ini kan filmnya dia. Nah, mungkin kalau semua duitnya duit gua. Iya, Kayak paham. gua jadi ikutan ngatur gitu, akhirnya kacau filmnya. Gitu sih. Akhirnya filmnya kacau. Oke. Ya, mungkin itu analoginya semua marketing nggak akan bisa jadi business owner, sebaliknya business owner juga nggak bisa jadi marketing, mantap. Mungkin. Karena mikirinnya beda tuh. Ada yang mikirin cuan, ada yang Gue sih mikirin. pribadi ya, gue lebih interest sama kreatif sih kalau gue. Kalau menurut gue kan kalau seniman itu kan end game-nya seniman itu kan kebebasan kreatif gak sih? Iya. Jadi kalau orang nanya cita-cita lu apa, udah nggak ada, gue udah end game, gue udah nggak ada cita-cita lagi gitu. Gue udah bisa punya kebebasan kreatif tuh, menurut gue udah privilege mentok gitu. Ya udah nggak usah mikirin apa-apa lagi kan. Makanya kayak gue lebih happy di situ. Kalau mikirin cuan, gue bikin horor aja terus. Iya lagi. Low risk high gain. Bikin horor low risk high gain. Iyalah. pasti Pak. Iyalah. Resikonya kecil, kemungkinan lo nggak balik modal kecil, kemungkinan jackpot siapa tahu, ya kan? Kan horor bukannya horor itu apa namanya cemen atau apa enggak, tapi horor itu memang punya roots yang kuat di masyarakat Indonesia kan kita. Di Indo ya, di Indo. Unik, iya dari dulu Part of kita the culture. mau pohon gede, ada penunggunya, keluar malam-malam apa ini apa. Jadi memang culture kita memang deket sama mistis, makanya ya film horor gampang dijual ya masuk akal. Kan di kita ada istilah jurit malam ini. Iya, banyak gitu-gitu. Madilog. Oh, Ernest menilai film yang kau bikin ini sukses apakah hanya dari jumlah penonton yang nonton atau ada hal lain? Jawab gua. Sebenarnya titik pertama kesuksesan kita karyanya sendiri, kita happy sama enggak sama hasilnya. Oke. Iya kan. Kalau soal finansial sih sebenarnya asal nggak rugi aja dulu deh gitu. Oke. Kalau kayak kemarin Cinta Atas Drama Korea, gue 50.000 penonton gue syuting di Korea sih lumayan langsungnya. Lumayan. Itu film termahal gue sejauh ini dengan nonton paling kecil gitu. Jadi kadang-kadang hidup ada lucu-lucunya emang. Budgetnya gede malah penontonnya. Budgetnya yang paling gede, penontonnya paling kecil, tapi ya udahlah. That's life gitu. Kita belajar dari pengalaman. Jadi ya suksesnya sih sebenarnya menurut gua kesuksesan yang paling membahagiakan adalah ketika penonton nontonnya happy. Karena buat gua nonton bioskop tuh pengorbanannya gede banget nonton bioskop tuh. Orang siapin waktu datang, butuh waktu sesuaiin datang, jadwal, transport ke bioskopnya, bayar tiket, belum bayar makan mahal banget lagi, belum kan nggak pengen beli tapi malu sama cewek lu, ya udah deh beli gitu kan kalau nonton bioskop kan. Hah? Bener sih. Iya kan? lagi, bener lagi. Buang waktunya itu loh. Iya, lu beli hotdog Effort. 50.000 segede gini kan, dalam hati gondok tapi malu kan, gengsi gitu kan. Jadi sangat menghargai lah kalau orang meluangkan waktu untuk mau nonton film kita tuh, kita aduh senang banget. Makanya kalau tolak ukur film yang sukses menurut gue yang
Kalau orang nontonnya happy, sebanyak mungkin yang happy, sukses. Kalau lebih banyak yang nggak happy daripada yang happy, ya berarti filmnya nggak sukses. Betul. Dua question lagi. Balik lagi ke investasi tadi, investor balik ke investor. Jadi lu mau invest berapa persen? Gini. Nggak bangga loh, baik. Kita lagi. Ya. Oke lah. Makasih ya gue udah dikasih kesempatan ketemu Aloy hari ini. Gila. Itu tinggal meninggal. Iya, itu kira-kira kapan rilisnya? Gue belum bisa ngumumin sih, tapi yang pasti semester 2 sih. Oke. Semester 2. Jadi sabar ya teman-teman. Kan sekarang baru syuting. Habis lebaran kita ngedit. Ya butuh waktu lah beberapa bulan untuk biar post productionnya nggak buru-buru. Pokoknya kalau nggak 4 juta penonton sih, udah nggak ada season 3 lah. Gila. Gue pengen nyaut sendiri gue tuh. Tinggal meninggal yang pasti break the fourth wall, karakternya ngomong ke kamera. Itu aja udah beda banget. Ya mungkin kalau di luar sebenarnya Deadpool gitu, tapi sebenarnya referensinya si Christo tuh Fleabag sebenarnya. Ya dark comedy jarang sih ya. Maksudnya ngebecandain kematian gitu. Jadi ya gitu dah. Ini Christo yang nulis apa Christo yang nulis, Christo yang direct, Christo yang bikin cerita. Christo Emanuel. Tapi lu bimbing kan? Ya iya, sebagai produsernya dan sebagai yang udah ngedirect lebih banyak, ya. Seorang barusan memberikan 30.000 misi awareness kebelet. Gue juga kebelet dari tadi sebenarnya, tapi kayak nggak mau ninggalin Aloy gitu loh kayak. Oh, lu marah? Lu marah. Temenin lah maksudnya lo. Tegangin. Oke, sekali lagi terima kasih ya Klarnas sudah datang. Oh diusir. Iya. Cuma Aloy yang berani gitu loh. Masih enjoy. Kalau lu udah nggak mau gua di sini ya udah nggak apa-apa. Kalau nggak mau di sini nggak apa-apa. Bukan gitu. Enggak. Tadi. Sorry ya Loy. Sorry ya guys. Kalau udah nggak. Enggak. Udah sini. Kok kalau yang masih mau ditaruh langsung diusir kita. Nggak apa-apa kok. Sorry ya. Gue pengen copotin clip on tapi nggak ada ya udah sorry. Thank you guys. Thank you so much kok. Ya, thank you ya. Really appreciate. Terima kasih teman-teman semuanya. Thank you. WKONers in chat guys. Enggak kok ntar kok. Gue masih syuting. Oh iya. Gara-gara lu tuh gue masih syuting. Gara-gara lu. Thank you kok. Orang lagi lihat media share. Oh, thank you. Terima kasih. Thank you. Sukses, lancar. Ayo boleh. Thank you. Thank you. Gue juga thank you. Respect. Thank you. Terima kasih semuanya. Thank you Ernest. W Ernest on the chat guys. W Ernest on the chat.